sorot matanya itu sangat tajam. Orang yang dipandang saja ini sudah ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang punya kodam pendamping. Seperti yang pernah kita bahas tentang kodam, ya. Kodam itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kodam turunan, ya. Karena apa? Ada keilmuan daripada leluhurnya. Dan kodam leluhurnya itu tadi bisa menurun ke anak cucunya. Nah, ini pembawaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada kodam amalan. Contohnya begini. Seumpama panjenengan ini gemar bertirakat, ya. Berpuasa, wirid, nah gitu. Itu biasanya juga akan mempunyai kodam. Kemudian ada juga yang dari pusaka. Contohnya seumpama panjenengan ini mempunyai pusaka, ya, ageman. Keris contohnya seumpama. Lah keris ini memang keris yang betul-betul digarap empu yang mumpuni, kemudian diisi kodam tertentu, kemudian keris itu tadi panjenengan miliki, ya. Lah akhirnya apa? Kodam daripada pusaka itu tadi ini juga bisa mendampingi panjenengan. Kemudian ada juga kodam yang berasal dari isian. Jadi diisi oleh ahli spiritual tertentu, ya. Orang yang betul-betul ahli di bidangnya, kemudian panjenengan diisi dengan kodam tertentu. Nah ini juga bisa. Jadi kodam sebenarnya itu tadi adalah pembantu, ya. Jadi makhluk alam gaib yang membantu atau mendampingi panjenengan. Nah, ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mempunyai kodam pendamping. Yang pertama, sorot matanya itu sangat tajam. Kadang-kadang, ya, orang yang dipandang saja ini sudah ketakutan, gemetar. Jadi orang yang mempunyai kodam pendamping ini sorot matanya ini mempunyai daya atau energi yang besar. Kadang-kadang orang yang ada di sekitarnya itu, dipandang saja itu untuk memandang balik ini tidak berani. Kadang-kadang hanya menunduk gitu saja. Nah, ini salah satu tanda orang tersebut ini mempunyai kodam pendamping. Entah itu dari keturunan, entah itu dari amalan, dari benda pusaka, ataupun dari isian. Kemudian, tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang punya kodam pendamping yang nomor 2. Biasanya perkataannya, ya, itu mudah diikuti oleh orang lain. Jadi kata-katanya ini sangat diikuti dan bahkan diterima oleh banyak orang. Jadi dia ngomong satu kata saja, orang-orang ini sudah pada segan. Seumpama memerintah orang, biasanya langsung dituruti, diikuti. Nah, karena mempunyai kodam pendamping. Mempunyai energi yang besar yang ditimbulkan dari kodam pendamping tadi. Kemudian ciri yang selanjutnya yang nomor 3, orang yang mempunyai kodam pendamping itu biasanya sangat disegani orang banyak. Dan bahkan
Ya. Saking segannya, orang-orang ini bahkan bisa takut. Untuk memandang matanya saja itu tidak berani. Dan biasanya juga itu tadi, kata-katanya juga diikuti, tingkah lakunya ini juga banyak ditiru. Karena apa? Saking segannya orang banyak itu tadi. Dia mempunyai kewibawaan yang tinggi. Sehingga apa? Segan. Orang-orang untuk melihat saja itu segan. Nah ini ciri atau tanda kalau seseorang itu mempunyai kodam pendamping. Kemudian tanda-tanda atau ciri-ciri yang lain. Biasanya orang tersebut ini mempunyai kekuatan batin yang tinggi. Sehingga apa? Mampu berbicara dengan makhluk alam gaib. Nah ini. Jadi kekuatan batinnya ini tinggi. Meskipun ini kan tidak bisa panjenengan lihat secara kasat mata. Ya. Tapi kadang dengan kekuatan batinnya saja itu bisa mendeteksi panjenengan, bisa tahu maksud jenengan apa, itu bisa tahu. Nah, ini karena kemampuan batinnya yang tinggi tadi. Ya, ini salah satu tanda orang itu tadi mempunyai kodam pendamping. Kemudian ciri yang nomor 5, biasanya bisa merasakan kodam orang lain juga. Jadi orang yang mempunyai kodam pendamping ini juga bisa merasakan kodam pendamping orang lain. Karena apa? Satu frekuensi biasanya. Ada getaran tertentu. Contohnya gini. Seumpama saya mempunyai kodam pendamping. Kemudian ada orang yang dekat dengan saya, ini juga mempunyai kodam pendamping. Nah, ini saya bisa tahu dan bisa merasakan getaran daripada atau energi daripada orang yang ada di sebelah saya tadi. Nah, ini ciri orang yang mempunyai kodam pendamping. Kemudian, ciri yang lain, tandanya kalau orang itu mempunyai kodam pendamping, biasanya mempunyai daya penyembuh secara alami. Jadi kadang-kadang gini, seumpama kodam yang mendampinginya ini tadi memang khusus dia itu ahli penyembuh, ya. Itu secara alami orang yang didampinginya itu juga mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Nah, itu secara alami. Karena apa? Bantuan daripada kodam yang mendampinginya itu tadi. Kemudian yang nomor 7 tandanya kalau orang mempunyai kodam pendamping, ini juga biasanya mempunyai daya pemikat atau daya pengasihan secara alami. Dan biasanya juga daya pikatnya itu daya pengasihan tingkat tinggi. Jadi daya pikatnya daya pikat tingkat tinggi. Ya, karena apa? Kodam yang mendampinginya ini mempunyai energi yang tinggi. Sehingga apa? Orang yang didampinginya juga karena kan harus selaras, ya, harus sefrekuensi. Nah, ini orang yang didampinginya juga mempunyai daya pengasihan tingkat tinggi. Ya, jadi itu ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang mempunyai kodam pendamping. Ya, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.